Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kesempatan pada kita semua. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu untuk sama-sama duduk di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menambah ilmu kita. Sebelumnya mari kita buka majlis ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan, serta ilmu yang dapat kita sampaikan kembali kepada orang-orang terdekat kita yang ada di tengah-tengah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di Ahad ketiga sampai dengan 3 kali pertemuan nanti ke depan kita akan membahas terkait dengan zakat. Kenapa zakat? Karena momennya sangat tepat ya, kaitannya dengan nanti di bulan Ramadan. Makanya kita perlu persiapkan dari sejak saat ini di bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti puncaknya di bulan Ramadan, pembahasan kita terkait dengan zakat ini. Memang kalau kita lihat referensi yang ada, pembahasan tentang zakat ini cukup luas dan panjang. Kalau kita mulai dari yang basic, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahas, menyampaikan dalam Al-Qur'an terkait zakat ini ya. Kemudian juga para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, menyikapi ketentuan-ketentuan dengan zakat, sehingga ada yang nanti disebut dengan zakat kontemporer ya. Ada zakat yang Allah mewajibkan dengan melalui nas-nas, kemudian para ulama kita melakukan qiyas atau analogi terhadap pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh kaum muslimin pada saat modern saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi Ustaz Surya dalam sholat kita di rakaat pertama sudah menyebutkan ayat yang kaitannya juga dengan zakat, infak, dan sedekah ya. Perihal seruan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah, zakatkanlah yang terbaik dari yang Allah telah berikan kepada kita semua. Apa yang Allah telah rezekikan kepada kita semua. Jadi Allah mengikat apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan dan kita zakatkan adalah bagian yang paling terbaik dari harta yang kita punya. Jangan seperti kisahnya Habil dan Qabil kan gitu. Mau menyedekahkan, mau berkorban, mau infak, tapi bukan dari yang terbaik. Yang satu kakaknya, saudara kembarannya memberikan yang terbaik berupa domba yang
paling gemuk, paling bagus yang dia punya. Tapi saudara kembaran yang lain berinfak justru dengan hasil pertanian yang sudah busuk, sudah jelek. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk infak, zakat, dan sedekah adalah dari harta yang terbaik yang kita punya. Nah, kenapa kita perlu membahas kaitannya dengan zakat? Bapak Ibu sekalian, karena memang zakat ini adalah salah satu pilar yang sangat penting di dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu sampai 2 kali menyebutkan hadis yang kaitannya dengan rukun Islam. Di hadis yang kedua, hadis yang sangat panjang, hadis dari Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu baginda Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sa'ri la yura alaihi athar safar. Pada saat baginda Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih bersih. La yura alaihi atharus safar. Enggak kelihatan sedikit pun ada tanda-tanda bahwasanya laki-laki yang datang ini adalah seorang musafir atau orang yang lagi mampir. Kenapa? Karena memang enggak kelihatan. Orangnya bersih, apik pakaiannya juga. Biasanya kan kalau musafir bisa dikatakanlah pakaiannya itu pasti dekil, gitu. Kena debu, kena knalpot motor dan lain sebagainya, mungkin kehujanan di jalan. Tapi laki-laki yang datang kepada baginda Nabi di tengah-tengah para sahabat tuh rambutnya hitam legam, pakaiannya putih bersih. La yura alaihi asarus safar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa disebutkan oleh Sayyidina Umar dalam hadis ini rambutnya hitam, pakaiannya putih bersih, tapi nggak ada la ya'rifu minna ahadun, tapi di antara kami nggak ada yang mengenalnya gitu. Kalau musafir pakaiannya bagus, apik gitu, ya. Tapi kalau orang yang mukim, kami nggak ada yang kenal nih, kata Sayyidina Umar. Berarti apa? Pengetahuan Sayyidina Umar tentang lingkungannya bagus gitu. Sayyidina Umar kenal dengan siapa saja orang-orang yang ada di lingkungan itu. Sehingga beliau mengatakan la ya'rifu minna ahadun. Kami nggak ada yang mengenal siapa laki-laki yang datang ini. Nah, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki ini adalah, ya, apakah tentang Islam itu? Kemudian baginda Nabi menjawab, Islam adalah antasyhada ilaha illallah sampai dengan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, menyebutkan 5 hal itu. Itu hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kemudian lebih spesifik, Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in menyebutkan di dalam slide yang kita tuliskan itu. Nah, kalau tadi hadis kedua hadisnya dari Sayyidina Umar, maka hadis yang kedua ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Hadis ketiga ini justru dari anaknya Sayyidina Umar. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar, kata Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar. Apa yang didengar oleh beliau? Yaqulu, baginda Nabi pernah berkata, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 hal. Islam itu bisa berdiri tegak, kokoh, kalau ditopang oleh 5 hal ini. Apa yang 5 hal itu? Syahadati an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat,
Syahadatain ini sangat penting. Sehingga kalau orang belum mengucapkan syahadat, walaupun dia pintar tentang pengetahuannya tentang Islam, itu belum disebut dengan muslim. Walaupun orang itu sudah mengikuti aktivitas sholat, tapi kalau dia belum membuka pintunya, maka dia belum disebut dengan muslim. Kalaupun dia sudah belajar bayar zakat, sedekah dan lain sebagainya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, mengatasnamakan zakat, infak, sedekah, belum mendapatkan pahala. Karena apa? Kuncinya belum dibuka, pintunya belum dibuka. Sama kayak kita kemudian ikut belajar, misalnya anak kita ikut belajar di sebuah sekolah, ya. Tapi nggak pernah melakukan PPDB, nggak pernah melakukan registrasi. Dia cuma ikut aja belajar di sekolah itu. Apakah anak kita itu terdaftar sebagai siswa di sekolah itu? Enggak, kan? Tapi dia diizinkan untuk belajar di sekolah itu. Kemudian nanti ketika ujian, misalnya dia ikut juga ujian, nilainya bagus. Tapi apa kemudian ada kelulusan atau tidak dari ujian itu? Enggak, karena memang dia bukan siswa di sekolah itu. Nah, begitu juga dengan Islam. Kalau kuncinya belum kita buka, pintunya belum kita buka dengan kunci itu, dengan kunci syahadat, maka orang tersebut belum dikatakan muslim. Alias apa Pak? Masih kafir. Walaupun katanya nyebut kata kafir nggak boleh ya. Padahal kafir itu biasa aja gitu. Sama kayak tetangga sebelah nyebut kita domba tersesat gitu kan. Ya, kita nyebut kafir itu sama kayak tetangga sebelah. Kita kan dibilang domba tersesat. Padahal kita manusia Pak. Padahal kafir itu kata yang paling lunak dalam Islam. Kenapa disebut kafir? Ya, kafir itu kan sama seperti cover. Kalau kita punya buku, depannya ada yang nutupin ya. Kalau kita punya buku tuh depannya pasti ada covernya, ada penutupnya. Nah, makanya orang yang menutupi hatinya dari masuknya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan kafir. Kenapa? Karena hatinya ditutupi. Ya. Yang seharusnya hati itu bisa menerima hidayah Allah, petunjuk Allah, ternyata harus tertutupi dengan cover itu. Ya. Ada covernya, makanya orangnya disebut dengan kafir. Ya. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu sebetulnya sama, bahkan bahasa Inggris itu nyontek dari bahasa Arab. Ya. Cover itu. Ya. Banyak bahasa-bahasa Inggris yang ngambil dari bahasa Arab. Kayak sugar itu kan gula. Bahasa Arabnya sukar. Ya, jadi K diganti dengan G gitu. Ya. Bahasa Indonesia juga demikian, banyak bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya. Nah, ini makanya perlu ada kuncinya terlebih dahulu buat buka pintu. Ya. Supaya kita bisa masuk, nama kita diregistrasi oleh malaikat. Oh, si fulan itu sudah muslim. Sehingga apa yang kita lakukan itu punya nilai. Apa yang kita kerjakan ada ada rewardnya, ya, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Ada syahadatut tauhid, ya, dan ada syahadatul rasul. Syahadatul tauhid ini adalah pengakuan kita terhadap Allah, dan syahadat rasul ini adalah bagaimana kita menerapkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kata Ibnu Umar saat beliau melanjutkan hadis ini, wa iqamis shalah. Islam itu di samping dengan syahadat sebagai pondasinya, itu ditegakkan dengan sholat. Wa itaiz zakah. Setelah sholat, apa tiangnya lagi? Tiangnya adalah zakat. Setelah itu wa hajjul baita wa shaumi Ramadan. Jadi kalau hadis ini letaknya dibalik, ya. Disebutkan haji terlebih dahulu, kemudian baru puasa di bulan Ramadan. Ya, nggak masalah karena tata letak itu biasa saja, gitu ya.
Nah ini Bapak Ibu sekalian 5 hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ini sekilas saja kita mengenal siapa Ibnu Umar radhiyallahu an. Ya, beliau itu punya kunyah namanya Abu Abdurrahman. Jadi kalau di kalangan kaum muslimin mengikuti tradisi bangsa Arab dulu itu selalu punya kunyah, Pak. Bukan kunyah ya, kalau kunyah ngegayem. Ini kunyah, punya nama panggilan itu. Ya. Abdurrahman itu anaknya Sayyidina Ibnu Umar. Makanya disebut dengan Abu Abdurrahman. Kalau Ustaz Adi misalnya punya anak namanya Jundi, nanti disebut dengan Abu Jundi. Punya anak namanya Ahmad, maka dipanggil dengan Abu Ahmad. Istrinya, uminya disebut dengan Umi Ahmad. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau tidak punya anak, tapi beliau sangat senang dipanggil dengan kunyahnya Ummu Abdullah. Ya. Jadi beliau paling senang dipanggil dengan Ummu Abdullah. Kalau panggilan khusus oleh baginda Nabi, Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Nah ini Abdullah bin Umar bin As ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini anaknya dari Sayyidina Umar. Ya. Lahir di tahun kedua dari kenabian. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu 2 tahun kemudian lahirnya Ibnu Umar. Kemudian beliau juga ikut hijrah bersama dengan ayahnya dan keluarga besarnya. Emang unik nih, Sayyidina Umar bin Khattab itu unik. Orang lain ketika hijrah itu ngumpet-ngumpet, tapi beliau terang-terangan. Ya. Bahkan beliau menantang, barang siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, temuin Umar. Umar mau hijrah. Jadi ditantang, Pak. Yuk, yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, ini Umar pengen hijrah ke Madinah. Tuh, justru ditantang. Nah, Ibnu Umar ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud, beliau belum diizinkan untuk ikut perang itu karena usianya masih di bawah 15 tahun. Baru setelah usia 15 tahun beliau diizinkan untuk berperan di dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, ya. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Karena inilah pertama kali kaum muslimin menggunakan sistem parit gitu. Ya. Dibikin parit yang sangat besar, digali itu tanah pasir, padang pasir itu di pinggiran kota Madinah yang lebarnya tidak bisa dilengkapi oleh kuda. Dan tata cara perang ini hanya dilakukan oleh Persia pada saat itu. Dari mana ilmunya didapatkan baginda Nabi? Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ya. Karena Salman Al-Farisi mencari Tuhan, ya, keliling-keliling, pernah masuk Nasrani karena ketemu pendeta, ya, di daerah perbatasan Irak dengan Syam. Kemudian setelah itu nggak puas, beliau akhirnya ke Madinah ketemu dengan baginda Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Sampai wafatnya, ini kehebatan Abdullah bin Umar ini, sampai wafatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau kurang lebih 80 tahun Allah kasih usia, wafat di Mekah, ya, dalam usia 80 tahun. Termasuk di antara 4 abadilah, 4 orang Abdullah. Jadi sahabat itu ada 4 yang namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ini cucunya Sayyidina Abu Bakar, ya, anak dari Asma binti Abi Bakar, menikah dengan Zubair bin Awam, ya, Asma menikah dengan Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Kemudian ada Abdullah bin Umar, perawi hadis ini. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. 4 orang ini yang disebut dengan Abadilah al-Arba'ah, 4 Abdullah yang hidup di masa itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Ini kalau ini saya rasa nggak perlu ya. Nah, apa namanya, terkait dengan nahwu sorofnya, terjemahan katanya, insya Allah sudah paham semua lah. Tapi bagi seorang dai, apa namanya, nahwu dan sorof ini sangat penting. Jangan sampai salah baca. Ya. Kadang ada orang yang baca sami'tu Rasulullah. Ya. Kalau sama yang apa namanya sudah paham ilmu nahwu sorof, ketika baca sami'tu Rasulullah, disenyumin Mbak. Karena seharusnya sami'tu itu dibacanya Rasulullah. Ya, ketika kedepannya sami'tun nabi, maka dibacanya sami'tun nabiyya. Ya, harus mansub, harus fathah. Gitu. Karena dia jadi apa tuh? Ya, jadi maf'ul bih ya. Kemudian Rasulullahim jadi mudhaf ilaih. Ya, itu salah satu apa namanya kelebihan bahasa Arab ya. Itu sangat penting. Nanti kalau salah jabar jebernya, salah syakelnya, bisa salah artinya. Salah titiknya, ya kalau dulu kan tanpa titik tulisan itu, ya itu bisa salah arti. Ada seorang santri itu ketika membaca tentang babul wudu, tentang bab wudu, itu ternyata salah mengartikan, Pak. Kenapa sebabnya? Kitab kuningnya itu bolong dimakan rayap. Seharusnya al-wudu'u bil ma'rifati. Ya. Karena kitabnya bolong, ainnya itu seolah-olah sepertinya ada titik gitu. Ya, sehingga dibacanya al-wudu'u bil migrofah. Bukan bil ma'rifah. Ketika di situ seperti ada titik dibaca migrofah, itu para santri ketika wudhu selalu bawa gayung, karena migrofah itu artinya gayung. Itu beda, ada titik dengan tidak ada titik. Ya. Ini sangat berbahaya itu. Ya. Sama seperti ketika Sayyidina Umar mengirim surat ketika mengutus seseorang. Dulu kan di zaman Sayyidina Umar nggak ada titik, ya cuman apa namanya tulisan saja. Ya. Nah ada satu kata yang itu kalau nggak dititikin bisa dibaca dua tuh, ya bisa dibaca fakbilhu, bisa dibaca faktulhu, gitu. Karena nggak ada titiknya. Makanya ketika ada seorang utusan bahwa Sayyidina Umar di dalam suratnya itu ada tulisan kata yang memungkinkan untuk dibaca dengan faktulhu, ada yang memungkinkan dibaca dengan fakbilhu. Karena itu satu bentuk tulisan itu. Karena belum dititikin. Akhirnya penerima suratnya ragu. Ini sebetulnya yang datang itu orang baik loh. Masa harus dibunuh sih gitu. Karena bisa salah baca kan. Akhirnya dikonfirmasi. Ini maksud dari surat ini apa? Oh ternyata fakbilhu. Maka terimalah dia dengan baik. Karena salah titik itu, ya. Fakbilhu, maka terimalah dia dengan baik, bukan faktulhu. Nah, itu pernah pernah dipraktekkan oleh Imam Al-Hudayfi pada saat menjadi imam. Beliau sampai sekarang masih jadi imam di Masjid Nabawi. Saat itu beliau membaca menggunakan qiraah sab'ah, ya. Membaca idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu, ya. Jika datang orang fasik membawa khobar, fatabayyanu, itu yang tercantum di dalam mushaf Utsmani kita. Tapi di dalam qiraah sab'ah itu memungkinkan dibaca fatasabbatu. Fatasabbatu artinya sama, minta penjelasan terlebih dahulu, minta tasbit, penjelasan ketika orang fasik membawa berita. Itu bahayanya kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti nahwu dan sorof, apalagi kalau belum dititikin kayak zaman sekarang, ya. Bisa salah baca.
Nah, jamaah sekalian, kenapa sih kemudian hadis ini yang kaitannya dengan rukun Islam sampai 2 kali disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in? Ya. Wa hadzal hadisu aslun azimun fi ma'rifatid din wa 'alaihi i'timad fa innahu qad jama'a arkanu. Ya. Hadis ini mengenalkan rukun Islam kepada kita sebagaimana telah disebutkan pada hadis kedua. Hadis kedua itu maksudnya adalah di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, karena memang ini hadis yang pokok yang mendasar di dalam Islam. Banyak Pak anak-anak SMA, SMP sekarang yang ketika ditanya rukun Islam apa sih? Nggak hafal. Membuktikannya nanti coba kalau Bapak sudah punya cucu atau anak, tanya deh. Kita panggilnya rukun Islam apa gitu. Kadang masih mikir juga tuh nyebutkannya. Kadang masih nanya, ini bukannya rukun Islam. Ada yang jawabannya sampai senyum-senyum tapi nggak tahu. Nah, makanya perlu bagi kita untuk mencek anak kita tuh sebetulnya udah hafal dan tahu rukun Islam apa belum sih. Itu baru yang mudah, yang basic, yang pokok yang mesti diketahui. Ya. Nanti the next step kita tanya lagi, rukun iman apa sih? Ini lebih sulit nih. Ya. Yang 6 ini mungkin urutannya bisa acak-acakan ketika anak-anak diminta menyebutkan itu. Jadi pernah ada sosial eksperimen, ya. Jadi pernah ada uji coba sosial itu di tengah-tengah kerumunan anak-anak sekolah. Ya ditanya seperti itu, rukun Islam apa, rukun iman apa? Banyak yang nggak tahu. Ini perlu kita uji cobakan juga ke anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Minimal yang 2 ini tahulah gitu. Kalau sholat kan sudah wajib ya bacaannya. Kemudian yang kedua, kenapa hadis ini sampai disebutkan 2 kali? Ya, ini menunjukkan adanya ahamiyah tentang urgensi. Urgensi yang 5 ini sebagai fondasi pokok dari bangunan Islam. Kalau bangunan, mungkin salah satu tiang yang paling utamanya, misalnya masjid ini nih dihancurin, itu membuat ketidakseimbangan. Makanya anna hadhil furudul khamsah bin furudil a'yan. Kewajiban yang 5 ini adalah kewajiban fardhu ain yang wajib dilakukan oleh setiap individu. La tasqutu bi iqamatil ba'di anil baqin. Kalaupun dilakukan sama orang lain, maka kewajiban individualnya itu tidak gugur. Ya, masih tetap diwajibkan. Sudah ada yang melakukan itu. Maka yang lain juga masih tetap wajib karena dia adalah fardhu ain, kewajiban buat setiap individu muslim. Ya. Orang lain udah sholat bukan berarti kita lepas dari kewajiban sholat. Beda dengan kalau ada yang mensolatkan jenazah, ya, yang lain sudah lepas kewajiban itu. La tasqutu bi iqamatil ba'd. Ya, jadi tidak gugur, tidak lepas kewajiban itu walau telah dikerjakan oleh sebagian yang lainnya. Ini pentingnya hadis tentang rukun iman menjadi kewajiban setiap muslim. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, apalagi mengucapkan syahadat sebagai pondasi utamanya. Ini kalau kita gambarkan sebagai tiang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke kewajiban zakatnya. Kewajiban zakat ini sebetulnya sudah diwajibkan di Mekah. Dalam prakteknya seperti apa, itu tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci. Karena memang kewajiban zakat ini sudah menjadi kewajiban yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, umat nabi-nabi terdahulu itu sudah melakukan zakat. Nanti kita lihat bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam, umatnya sudah ada kewajiban berzakat. Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain sebagainya, itu sudah sudah diwajibkan untuk pembayaran zakat.
Begitu juga dengan sholat. Sholat itu kewajibannya sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya ketika kewajiban sholat itu yang 5 waktu sebelum diwajibkan di dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu sudah ada sholat. Cuma sholat di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu hanya 3 waktu. Cuma 3 waktu, bukan 5 waktu. Ya. Makanya kalau ada orang yang ingkar sunnah, yang tidak percaya dengan hadis Nabi, itu sholatnya cuma 3 kali dalam sehari. Ya. Itu orang yang ingkar sunnah. Ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mau mengakui hadis Nabi sebagai sumber hukum. Ya sholatnya itu cuma 3 kali. Nah, berarti sudah terjadi penyimpangan. Yang repotnya Pak, lucu. Jadi ada satu kampung di Bogor itu ingkar sunnah satu kampung itu. Ya. Mereka nggak mengakui hadis Nabi. Jadi mengamalkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan tok Quran saja. Suatu saat kiainya meninggal, ya, bingung. Ini mau proses jenazahnya kayak apa nih? Datanglah ke kampung sebelah, nanya ke salah seorang ustadz di kampung sebelah. Nah, ustadz ini tahu kalau kampung orang yang datang ini adalah kampungnya ingkar sunnah. Kemudian ditanya, kalau di dalam Al-Quran ada nggak tata cara pengurusan jenazah? Ya. Coba dicari dulu dalam Al-Quran. Nanti kalau nggak ketemu, datang lagi ke sini. Dibulak-balik itu Al-Quran ternyata nggak ada bagaimana tata cara mengurus jenazah. Balik lagi akhirnya. Nah, inilah kesempatan dakwah untuk mengembalikan orang-orang ini ke dalam pemahaman yang benar. Ya. Akhirnya diajak kembali untuk masuk Islam, ya, kepada pemahaman yang benar, lalu mereka tersadar dengan peristiwa itu. Ya. Akhirnya syahadat ulang, Pak. Diluruskan lagi pemahamannya tentang Islam. Bahwasanya Islam bukan hanya mengakui Al-Quran, tapi juga mengakui hadis Nabi sebagai sumber hukum di dalam kita mengamalkan Islam. Ya. Begitu juga dengan zakat nih. Zakat itu sudah diwajibkan ketika masih di Mekah. Ya. Di Madinah itu pelaksanaan secara terstruktur dilakukan oleh negara. Ya. Makanya ketika baginda Nabi hijrah, itu banyak para sahabat yang ditugaskan untuk memungut zakat. Bukan pajak, tapi zakat. Kenapa? Kaum muslimin sudah tersebar di beberapa wilayah. Nabi pernah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid itu ke Yaman untuk memungut zakat dari masyarakat Yaman. Kemudian juga pernah mengutus Muhajir bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah kemana? Ke Kandah dan Sokot. Itu satu daerah, di situ juga ada kaum muslimin. Ya. Kemudian menetapkan Syahr ibnu Bazan sebagai gubernur di Son'a. Son'a ini bagian dari Yaman. Kemudian juga mengutus Zaid bin Labid ke Hadramaut. Ini nama-nama daerah yang sekarang masuk dalam negara Yaman. Adi bin Hatim itu ke daerah Toy dan Bani Asad. Malik bin Nurairah ke mengambil zakat sedekah di kaumnya. Kemudian Nabi juga mengutus Al-Ala ibn al-Hadrami ke daerah Qatif di Bahrain. Ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari juga pernah diutus di Aden. Ini memang banyak daerah-daerah di daerah Yaman ya, yang zaman Nabi itu banyak yang sudah masuk Islam. Ya. Begitu juga ke daerah yang lainnya, banyak sahabat yang sudah diutus pada waktu itu. Jadi tahun ke-2 Hijriah itu zakat sudah diwajibkan berbarengan dengan wajibnya puasa Ramadan. Ya. Itu terkait dengan zakat fitrah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada sekitar 32 ayat yang menyebutkan kata zakat. Ya. Jadi kalau kata zakatnya langsung zai, kaf, alif, kemudian ta marbutoh, zakatun, itu ada 32 kata yang menyebutkan kata zakat. Nah, 28 diantaranya itu menggunakan alif lam al-ma'rifah. Ya.
Kalau kata itu sudah ditambahkan dua huruf ini alif lam, berarti itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu menandakan sesuatu yang sudah pasti. Sisanya itu tidak menggunakan alif lam, ya, yang disebut dengan isim nakirah. Nah, ini adanya di ilmu nahwu syaraf nih, terkait dengan ma'rifah dan nakirah. Kemudian sebagian besar kata zakat ini selalu digandengkan dengan kata sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Ita is sholat wa ita is zakah. Selalu bergandengan, kemana-mana tuh nggak pernah pisah. Ya, setia dia. Zakat dan sholat itu ibaratnya saudara kembar. Ya. Kemudian ini juga kewajiban individual sama dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah badaniyah, maka zakat ini adalah ibadah maliyah. Yang disasar adalah apa yang Allah rezekikan kepada kita. Makanya perintahnya adalah sedekahkanlah, zakatkanlah, infakkanlah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sedangkan sholat ibadahnya badaniyah, fisik, jasad. Kalau jasadnya nggak mampu untuk berdiri, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka berbaring, muttaji', ya. Kalau nggak bisa duduk, ya, muttaji' itu berbaring, qu'ud, ya. Ada duduk dan ada berbaring. Kemudian kalau nggak bisa juga pakai isyarat. Kalau nggak bisa juga ya disolatkan. Bapak Ibu, ini yang kita lihat, ya. Zakara li ba'dil ayatil qur'aniyah allati tahaddatsat 'anil zakat bi lafziha as-sharih. Ini ayat-ayat yang menyebutkan kata az-zakat secara jelas gitu. Ya, az-zakah disebutkannya az-zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yes. Selalu disebutkan kata az-zakah ini lengkap dengan isim ma'rifahnya. Dengan isim ma'rifah. Sesuatu yang sudah pasti dan jelas. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wal muqimina shalah wal mutuna az-zakah, ya. Masih banyak lagi, lebih dari 8 ayat, tapi kita cantumkan supaya mudah dihafal. Nanti Bapak Ibu menghafal ayat-ayat zakat yang disebutkan dengan isim ma'rifah yang ada alif lamnya. Kemudian ini al-amru bi ita'iz zakah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang konteksnya adalah perintah supaya kita mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarkanlah zakat, wa atasimu billah, berpegang teguhlah kepada tali Allah, ya, Al-Qur'an. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Ini konteksnya dengan kata sedekah, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Terus ini adalah semua perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah menunjukkan wajib. Jadi kalau disebutkan kata perintah zakat, maka zakat adalah wajib. Kalau ada yang bilang sunnah, ada yang bilang apalagi mubah, apalagi, ya, maka menyalahi konteks perintah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada balasan, ada ganjaran, ada reward bagi mereka yang melakukan kewajiban ini. Al-jazaul hasan indallah li muaddi zakati amwala. Ada pahala reward yang baik yang Allah berikan kepada mereka yang mau menunaikan zakat. Tapi Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 277, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah. Ya, orang yang beriman, melakukan amal soleh, mendirikan salat, membayarkan zakat, kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun,
mereka tidak akan punya rasa cemas dan tidak akan ada kesedihan. Jadi justru orang senang ketika melakukan sholat, melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah itu senang. Satu contoh Pak, di pesantren yang kita bangun itu, salah satu wakifnya, munfiknya itu adalah pensiunan orang pajak gitu. Ya. Sampai kita manggilnya Abah Haji. Itu hampir 90% bangun asrama, sekarang lagi bangun masjid, bangun kelas itu sumbernya dari dananya Abah Haji punya. Sekarang sedang bangun masjid. Ketika ditanya, alhamdulillah katanya, nggak pernah habis, bahkan nambah, bingung mau ngabisinnya kayak apa. Itu karena beliau menginfakkan, mewakafkan, mensedekahkan harta yang Allah titipkan. Jadi semakin dikeluarkan, semakin banyak yang masuk dan menitipkan ke beliau. Dari yang beliau punya sendiri maupun titipan teman-temannya sesama pensiunan di Direktorat Pajak sebelum beliau pensiun itu. Ya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak pernah bersedih dan nggak pernah takut. Kemudian ulaika sanu'tihim ajran azima. Dalam surat An-Nisa, orang yang melakukan pembayaran zakat ya, lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah ya. Mereka yang ilmunya sudah ajab di dalam hatinya itu melakukan pembayaran zakat, beriman kepada Allah. Kata Allah, faulaika sanu'tihim ajran azima. Buat mereka yang melakukan itu akan diberikan pahala yang sangat besar. Ya. Dalam surat yang lainnya di surat Al-A'raf, ya, bahwasanya kata Allah, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati innahunna ilaika qala adabi usibu bihi man asya. Azabku, siksaku akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki dan begitu juga kasih sayangku. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Dan rahmat Allah itu Allah akan berikan kepada orang yang mendirikan sholat dan melakukan penunaian zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun. Karena mereka beriman, percaya dengan ayat-ayat. Di surat Al-Maidah ayat 12 dikatakan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Aku akan mengampuni ya sayyi'atikum, dosa-dosa kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang membayar zakat Allah akan masukkan ke dalam surga Allah ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sekarang kalau disebutkan sungai ya, orang Arab itu luar biasa Pak, karena mungkin dulu padang pasir, kalau melihat sungai itu senang dan bahagia. Makanya kalau ada hujan tuh pengennya hujan-hujanan dulu ya, apalagi kalau ke Indonesia. Nah demikian juga orang yang membayar zakat itu adalah mereka yang memiliki sifat-sifat orang yang beriman ya. Hudan wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ini tanda-tanda sifat-sifat orang yang beriman itu adalah mereka yang menunaikan zakat. Baginda Nabi pernah ditanya, yang wajib bayar zakat fitrah itu yang seperti apa? Yang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kebutuhan hidup apa kata sahabat? Kata Nabi, kalau dia bisa makan hari itu sudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi simpel banget itu parameter yang digunakan oleh baginda Nabi. Nah, kemudian ini berikan pujian kepada mereka yang mendirikan sholat, melakukan zakat ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya khafuna yauman tataqallaba fihi al-qulubi wal absar. Allah puji orang yang membayarkan zakat. Kemudian juga
Di situ ada masarifuz zakat wa mustahiqiha, kepada siapa zakat harus dibayarkan. Nanti kita akan bahas ini setelah membahas zakatnya. Dan yang terakhir adalah Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Makanya ketika baginda Nabi wafat, itu ada kabilah-kabilah Arab yang nggak mau membayar zakat. Akhirnya apa? Saat Sayyidina Abu Bakar memimpin, beliau dengan tegas, saya akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Sahabat yang lain nggak setuju, termasuk Sayyidina Umar yang begitu keras menghadapi mani'iz zakat. Mereka yang menolak pembayaran zakat itu sifat kerasnya Sayyidina Umar nggak muncul. Justru adanya siapa? Di Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kalian nggak mau memerangi orang yang nggak membayar zakat, biar saya sendiri aja yang memerangi. Terus sikap keteguhan Sayyidina Abu Bakar dalam memegang bahwasanya tidak bisa dipisahkan antara zakat dengan sholat. Sholat itu sebagai tanda pemisah antara kita dengan orang kafir. Ya. Kalau ada di antara kita yang nggak sholat dan itu menyatakan misalnya dengan sengaja, sholat itu nggak wajib, itu udah kafir, Pak. Al-faslu bainana wa bainal kafir as-sholat. Yang memisahkan kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Makanya kalau orang yang nggak sholat itu, para sahabat nggak mau mensolatinya pada saat wafat. Baik dia malas maupun mengingkari sholat. Sebagai sanksi sosial. Sebagai sanksi sosial, sehingga orang yang nggak sholat itu tidak disolatkan jenazahnya. Walaupun madhab Syafi'i masih membedakan. Ini kalau madhab Syafi'i masih membedakan. Masih mensolatkan orang yang nggak sholat tapi malas. Tapi kalau orang yang sudah mengingkari sholat, dibilang nggak wajib sholat, itu udah sama sekali nggak disolatin. Walaupun ngakunya muslim, KTP-nya muslim. Tapi kalau kenapa nggak sholat, males Kalau masih kata males, ini masih kalau dalam mazhab Syafi'i masih dianggap muslim dan jenazahnya masih disolat. Jadi mazhab Syafi'i itu masih toleran sama orang-orang yang males. Tapi kalau mazhab yang lain, jumhur ulama sama sekali nggak ada toleransi ketika sudah masalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas zakat dari beberapa hal ya, termasuk dalam hadis ya, ini mungkin hadis-hadis Nabi yang kaitan dengan zakat, kemudian juga zakat ini syariat para nabi sebelumnya, landasan hukumnya, kemudian juga kenapa zakat itu dalam Al-Quran disebut atau disebut dengan kata sedekah dengan infak ya. Kemudian juga di kita sudah ada undang-undang hukum positif yang mengatur tentang zakat infak ya. Nanti berapa ini tarifnya. Jadi zakat juga ada tarifnya, Bapak Ibu. Ya, bukan cuma pajak. Ya, pajak kan ada pajak ada pajak yang 2,5%, ada yang 5%, 10, 15, 25. Nah, di zakat pun ada tarifnya ya, berapa persennya. Ya, kemudian ada zakat nanti yang diwajibkan melalui melalui teks-teks yang sudah baku, ada yang melalui kias gitu. Ya, berapa zakat emas, zakat perak, kemudian berapa zakat barang tambang, zakat bonus ya, zakat THR masuk bonus apa enggak itu. Nah, itu zakat pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, zakat perdagangan juga. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu ini untuk bertanya. Barusan yang telah disampaikan dapat saya simak dengan alhamdulillah yang baik. Ini masalah zakat itu ya. Apakah infak itu juga termasuk zakat? Karena begini ya, dengan asumsi bahwa ada seseorang yang telah memiliki pendapatan per bulan
Kemudian membayar infaknya 2,5% per bulan. Kemudian dia dari hasil itu ada yang di saving ya, tabung gitu ya. Dan yang di saving itu ditabung setiap bulannya, baru sudah dia bayar dibelikan ke misalkan ya, beli rumah, beli perangkat-perangkat rumahnya. Gitu. Apakah hal itu harus dibayar lagi zakatnya? Kalau tidak, kan dia kan sudah bayar infak gitu ya, 2,5% per bulan itu. Nah, kemudian begini juga ini ada suatu studi kasus, ada suatu di tempat ya di majelis taklim, dan Ustaz katakan dia bahwa dia akan menyampaikan juga mengenai katanya Allah itu di atas aras, tetapi dia tidak mengimaninya, tidak meyakinkannya, gitu kan? Sehingga ada Ustaz lain yang menyampaikan bahwa Allah itu di atas aras, sehingga dia istilahnya justice bahwa orang tersebut kepada ustaz tersebut seandainya jadi imam tidak boleh kita ikut sholat di belakang dia, ya. Tapi kita tidak sah sholatnya gitu. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita kembali ke ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tadi juga Surya di rakaat pertama kan membacakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ya ma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah, zakatkanlah apa yang terbaik yang telah Allah rezekikan kepada kita. Makanya ketika kita melihat konteks kata infak di dalam Al-Quran, itu harus dilihat siyaqul kalamnya. Dilihat konteks secara utuh. Ini diterjemahkan dengan sedekahkah, dengan infak dalam artian tidak terikat tarifnya, ya. Kan kalau zakat itu tarifnya sudah pasti. Ada yang 2,5%, ada yang 5% kalau pertanian dengan dengan air hujan, ada yang 10% ketika airnya irigasinya 5% itu kalau kita irigasinya buat sendiri tanpa mengandalkan air hujan. Kalau 10% kita mendapatkan curahan air hujan, berarti nggak ada effort apa-apa di situ. Kalau barang tambang seperti apa bisa sampai 20%, ya. Nemu lukotoh barang temuan, kalau kita di jalan tahu-tahu nemu uang gitu kan, di situ bisa jadi kena zakat 20% karena barang temuan itu. Nah, jadi konteksnya kembali kepada apa yang disebutkan dalam ayat itu. Jadi bisa diartikan kalau di sini kan ada zakat, sedekah, infak dan wakaf ya. 4 hal ini. Tinggal nanti kita melihat apa yang termasuk dalam kategori zakat gitu ya. Nah, misalnya kita punya tabungan nih Pak. Punya tabungan. Ternyata tabungan kita itu selama 2 tahun tidak pernah berkurang di bawah nisab. Nisabnya itu berapa? Uang itu dipersamakan dengan emas. Emas itu berapa? 85 gram. Jadi kalau uang sudah setara dengan 85 gram emas, berarti kalau sekarang berapa? 85 jutaan ya. Kalau 1 gramnya adalah 1 juta. Ternyata uang yang 200 juta itu mengendap di dalam tabungan kita selama 2 tahun, ini udah 2 tahun nih, padahal syarat minimalnya 1 tahun. Maka uang yang ada dalam tabungan itu wajib dizakatkan sebesar 2,5%. Itu yang minimalnya. Zakatnya sudah kita keluarkan ketika sampai 85 gram emas, kemudian sudah lewat 1 tahun. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau saya mengeluarkan lebih dari 2,5%? Boleh. Karena batas minimalnya itu adalah 2,5%. Itu. Oh, saya mau zakatnya 2,5%, infaknya 0,5%, jadi 3% saya keluarin. Boleh, Pak. Kita punya investasi nih, punya rumah, tapi rumahnya kita tinggalin atau rumahnya kosong untuk cuman jadi villa aja gitu. Tapi juga nggak disewain gitu. Maka ketika rumah itu tidak produktif, mobil yang kita punya nggak produktif, cuman ada di garasi, ya kita punya mobil 5 tapi nggak produktif, nggak diwajibkan zakat. Tapi kalau
Punya mobil 5, 1 kita pakai, 4 kita rentalin, itu produktif nggak? Produktif. Maka yang produktif itu ada zakatnya. Sesuatu yang tumbuh, berkembang, itu ada zakatnya. Itu. Nah, jadi kalau kita memang sudah mencapai batas nisabnya dan haulnya, nisab itu besarannya, haul itu jangka waktunya. Kita sering dengar ada haul Syekh Fulan, haul Kiai Fulan. Haul itu artinya 1 tahun, ulang tahunnya. Gitu. Ya. Kalau sudah lewat 1 tahunnya, maka itu sudah masuk dalam waktu yang diwajibkan zakat. Jadi terkait zakat, infak atau sedekah, minimal dia membayar zakatnya terlebih dahulu yang minimal itu. Nanti kalau mau ditambah dengan infak sedekahnya, monggo silahkan. Ya, itu terkait zakat. Nah, kemudian terkait pemahaman, ini sebetulnya permasalahan klasik dari lama sampai sekarang. Pertanyaan di mana Allah gitu ya? Di mana Allah? Ulama terbagi kepada 2 kutub yang sangat besar. Ya. Yang pertama berpendapat Allahu fil arsy. Ya, fis sama. Itu. Allah itu di arsy, di sama, di langit. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah itu fi kulli makan. Allah itu ada di setiap tempat. Ya. Dua-duanya punya dalil, punya landasan. Itu. Yang mengatakan Allah fis sama, Allah fil arsy itu punya landasan. Di antaranya dengan hadis jariyah. Hadis seorang hamba sahaya, wanita hamba sahaya, dia itu akan dibebaskan, ya, akan dimerdekakan kalau bisa menjawab pertanyaan majikannya. Ketika ditanya, hamba sahaya, kalau hamba sahaya itu kalau dari tingkat pendidikan tuh rendah, Pak. Mungkin sekolah SR aja nggak lulus kali ya. SR itu kan sekolah rakyat ya. Kalau dulu namanya, kalau sekarang SD. Nah, ketika hamba sahaya ini ditanya sama majikannya, Allah di mana? Dijawab Allah fis sama. Allah di langit. Karena dia taunya Allah di atas. Maka ketika itu disampaikan kepada baginda Nabi, itu dibetulkan. Ya, Nabi menyetujui jawaban si hamba sahaya ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama yang mengatakan Allah itu di langit atau di arsy. Di beberapa surat disebutkan Allah istawa alal arsy. Walaupun Imam Malik nggak boleh mengartikan istiwa itu dengan bersemayam, nggak boleh. Cukup mengatakan istiwa. Tapi kita yang bukan orang Arab susah, nggak paham kata istiwa itu apa. Akhirnya harus diterjemahkan dengan bersemayam. Kalau bersemayam itu identik dengan diam duduk gitu ya, diam duduk di atas singgasana gitu. Nah, padahal Imam Malik mengatakan bertanya tentang istiwa itu bid'ah gitu, nggak boleh. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah fi kulli makan. Ya, Allah ada di mana-mana, di banyak tempat gitu. Dan dasarnya apa? Beberapa ayat mengatakan wa huwallahu fis sama'i wa fil ardi, dan dialah Allah Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi. Kemudian Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang kita punya gitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan ya Allah itu ainama kuntum, selalu bersama dengan kita. Nah, ini 2 kutub pendapat yang dari dulu sampai sekarang itu jadi perdebatan. Kadang jadi untuk saling menjatuhkan, menjudgment satu sama lain. Padahal dua-duanya punya dalil, punya pendapat, punya pegangan, punya hujah, ya. Silakanlah pegang dengan dengan pendapatnya masing-masing. Yang mau berpendapat Allah fis sama, ya, istiwa ila alal arsy, la ba'sa bih. Ya, yang mau berpendapat bahwasanya Allah itu ada di mana-mana fi kulli makan, karena Allah bukan satu wujud yang ada di satu tempat gitu, dengan berbagai dalil dan alasannya juga. Itu juga menjadi pendapat sebagian besar kaum muslimin, sawadul a'zam. Jadi kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berpendapatnya Allah ada di mana-mana. Kalau kita menjudgment bahwasanya orang yang berpendapat Allah itu di mana-mana tidak boleh jadi imam, itu apa alasannya? Padahal ini sudah menjadi pendapat mayoritas kaum muslimin dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sama ada pendapat yang mengatakan kalau imamnya ahli bidah, nggak boleh kita jadi makmum di belakangnya katanya. Ya. Nah, cuman kan definisi bid'ah zaman dulu dengan sekarangnya agak berbeda. Nah, kalau dulu itu bid'ah itu terhadap hal-hal yang usul, bukan yang furu'. Ya. Sekarang bisa jadi orang yang kunut subuh dibilang bid'ah. Gitu. Padahal konsekuensi bid'ah itu adalah dolalah. Kalau sudah dolalah sesat, berarti dia di neraka. Ya. Jadi nggak bisa kita hukumi hal-hal yang ikhtilaf, yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, masih ada dalil dan hujahnya sebagai sesuatu yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya hanya ingin bertanya hal yang mungkin awal ya, mendasar. Tadi Ustaz mengatakan bahwa di zaman Nabi bahwa negara itu memungut zakat. Iya. Nah sekarang kita ada pajak. Bagaimana sebetulnya kedudukan pajak? Iya. Dalam artian karena memang kan apakah bisa disamakan atau berbeda? Tapi terus kalau memang itu berbeda, harus seperti apa? Karena ada juga salah satu ustaz yang menyampaikan bahwa itu pajak itu sesuatu yang tidak apa dengan dalam Islam. Tapi mungkin supaya tidak bingung bagaimana kita mensikapinya kalau itu di negara Indonesia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak dengan zakat sama nggak sih? Pajak dengan zakat jelas beda, Pak. Ya. Zakat ini adalah ranahnya rukun Islam. Gitu. Jadi tidak bisa menyamakan zakat dengan pajak. Ketentuan zakat dengan pajak berbeda. Zakat punya ketentuannya sendiri. Nanti kita bahas tadi yang tabel itu, tarif-tarifnya. Nah, bagaimana dengan pajak? Sebagian para ulama memasukkan pajak ini sebagai sesuatu yang haram untuk dipungut. Kenapa? Karena ada yang mengartikan, ada dalam satu hadis itu, ya, bahwasanya orang yang memungut, apa sih namanya? Saya lupa istilah dalam bahasa fikihnya ya. Padahal kata itu bisa diartikan lebih smooth lagi. Jadi tidak terjemahannya bukan hanya pajak. Ya. Tapi Rasulullah memasukkan aktivitas itu ke dalam neraka. Gitu. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, kalau saya lihat kamus, kata itu terjemahnya adalah pungutan liar yang memberatkan. Gitu. Tapi ada sebagian ustadz yang memasukkan pungutan liar yang memberatkan ini sebagai pajak. Gitu. Apakah betul pungutan liar yang memberatkan itu pajak? Kalau di pasar kan ada istilahnya nyuke, Pak ya. Nyuke itu ngambil apa? Ngambil iuran dari pedagang-pedagang yang buka lapak gitu. Saya tahu kata nyuke itu karena bapak saya itu kepala pasar dulu di PD Pasar Jaya. Jadi saya suka ikut ke pasar, itu nyukein pedagang. Nah, kalau nyukein pedagang itu dianggap sesuatu yang liar dan memberatkan, itu masuk yang diharamkan. Tapi apakah pajak termasuk yang disebutkan dalam hadis itu? Wallahu a'lam. Karena apa? Konteks hadis itu umum banget. Ya, memungut pungutan liar dan memberatkan, yang dipungutnya itu masuk salah satu yang diharamkan, bisa menjadi penyebab masuk neraka. Ya. Nah, kemudian para ulama memberikan penjelasan lagi. Bagaimana kalau diatur oleh negara? Nah, ini makanya ranah pemimpin nih. Kalau ada pungutan yang ditetapkan oleh negara, itu boleh apa enggak sih? Maka pembahasannya adalah masuk kepada maslahat dan tidak maslahatnya. Nah, kalau pajak itu membawa kemaslahatan, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Gitu. Ya, maslahatnya untuk apa? Misalnya A, B, C, D, gitu ya, untuk pembangunan fasilitas umum lah, untuk misalnya mensubsidi BPJS dan lain sebagainya, masyarakat yang tidak mampu, ya, untuk membangun lain-lain sebagainya, maka ini termasuk yang diperbolehkan.
pemungutan pajaknya. Ya. Nah, cuman memang pemerintah harus harus ketat nih Pak. Jangan sampai pajak disalahgunakan. Dulu kita pernah dengar kasusnya siapa, Gayus ya, Gayus. Karena apa, menyalahgunakan uang pajak, selewengkan. Kata udah keluar penjara belum tuh Gayus? Ya. Kemudian juga banyak masyarakat yang sebagian kecil yang merasa terbebankan dengan pajak. Misalkan sistem penghitungan pajak itu ada yang tidak fair, ada yang zalim. Ya. Saya sebagai pekerja, pajak saya ditanggung oleh pemberi kerja misalnya. Tapi ketika saya pindah kerja, saya naik gaji, kemudian dihitung total pendapatan saya itu masuk yang ke kelas 3 misalnya. Kan pajak itu ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Besarannya ada 15%, 25%, ada yang 30% ke atas. Kalau yang bapak-bapak pendapatannya cuma 5 juta, itu masuk yang 5% pajaknya. Nah, ketika saya pindah kerja, saya naik gaji nih. Nah, waktu sebelum pindah kerja, gaji saya ada di level 2. Tapi ketika pindah, ditotalkan semua, gaji yang perusahaan lama dengan perusahaan baru masuk ke level 3. Saya harus nambah bayar pajak, padahal perusahaan lama sudah membayarkan pajak saya, perusahaan baru juga sudah membayarkan pajak saya. Tapi karena masuk ke level 3, maka saya harus tambah bayar pajak. Itu kezaliman sebetulnya. Pajak saya sebetulnya sudah dibayarkan, tapi ada kelebihan yang masuk ke level 3 ya, totalnya itu, maka saya harus terkena misalnya 30%, yang harusnya cuma 20-25%. Nah, jadi memang dalam hal ketatanegaraan ini, Islam masih membolehkan pajak tapi diatur oleh pemerintah. Tapi kalau pajak itu sudah semakin memberatkan, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita kalau banyak pungutan yang diambil dari rakyat, itu berarti kondisi negara sedang tidak sehat. Ya. Jadi kalau banyak pungutan yang diambil oleh negara. Nah, kalau dalam Islam apa? Cukup bagi kaum muslimin itu zakat. Ya. Kemudian dikenakan yang lainnya kepada non-muslim sama seperti pajak gitu. Jadi yang muslimnya kena pajak, yang non-muslimnya kena pajak. Yang muslimnya kena zakat, yang non-muslimnya kena pajak. Ya. Itu keadilan dalam Islam. Ya. Jadi kalau kaum muslimin udah bayar pajak nggak dikenain, udah bayar zakat nggak dikenain pajak. Yang non-muslim dia nggak bayar zakat tapi kena pajak. Itu keadilan dalam Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi emang ini debatable-nya panjang nih. Ya, ada yang mengharamkan pajak, makanya salah satu ustadz tuh ketika ada yang nanya, Ustadz saya kerja di pajak, udah antum tobat keluar, gitu. Antum kerja di tempat yang haram. Itu ada yang seperti itu. Nah, padahal ini masih debatable terkait dengan haramnya zakat pajak. Nah, ada juga yang alasannya Saudi itu nggak mengenakan pajak. Ternyata sekarang Saudi mengenakan pajak gitu. Ya. Jadi kondisi satu negara nggak bisa jadi dalil, Pak. Ya. Kenapa pajak itu haram? Karena Saudi tidak mengenakan pajak. Nah, ketika Saudi sekarang mengenakan pajak, bingung dalilnya apa lagi. Jadi kita kembalikan kepada dalil. Nah, dalil ini juga banyak interpretasinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira cukup Ustaz ya. Sudah lewat dari waktu syuruk yang tadi sudah bunyi itu. Oh gitu. Ada pertanyaan dong? Enggak. Ini ada door prize nih. Saya pilih 3 nomor ya. Mudah-mudahan. Enggak sampai nomor. Mudah-mudahan ini berkahnya pagi nih ya. Dapat door prize. Dotes yang pertama untuk Ibu nomor 1 Ibu Evi Yulia RT 4. Masih ada Ibu Evi ya?
Ada Bu? Kemudian nomor 12 Ibu ini RT 9. Wah, ibu-ibu semua nih, alhamdulillah. Ini RT 9. Kemudian yang terakhir nomor 20 Fatihah Solehah RT 007. Ada orangnya? Nomor 20 Fatihah Solehah RT 007. Ada semua ya, masih bertahan. Buat bapak-bapak. Tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Tidak Pak. Yang bapak-bapak pertama nomor 3 Bapak Yasin RT 004. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu Yang fiik. kedua nomor 10 Bapak Jamhir. Kemudian nomor 16 Bapak Sugiyato RT 07. Ulang ya. Ada ganti. Ganti nomor 18 Bapak Agus Lukis. Alhamdulillah. Ya, itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Jadi ilmu yang bisa kita pahami dan amalkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.